Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Idi, gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu nak, tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa mah? Larangan adalah perintah kan, tempat lahir mama. Selokan? Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama, aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya Kay, gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, awas aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Iya, Bu. Saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya. Padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu. Semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya. Tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue. Soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hap. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Ya udah deh. 3, 2, 1. Kepintaran. Kalau kita blow on ketahuan dong, Ma. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Ma? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Ma. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul, gimana sih, Pak? Udah pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya, terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan, justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Bisa tahu masa depan orang atau masa lalu orang? Emangnya gue Tuhan? Kamu itu udah dipercaya sama sistem loh. Pilih terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pilih masa depan. Waduh, kenapa kamu pilih itu? Tadi katanya terserah, sekarang malah protes. Gimana sih, Mah?
Masa depan mama mau nikah lagi? Maaf ya mama gak ngasih tahu. Iya mama udah ada calonnya, berondong loh. Ya udahlah aku gak mau ikut campur, itu urusan orang dewasa. Untung aja anakku gak protes. Habis pelajaran ini selesai Keisha, tolong ikut ibu ya. Kira-kira ada apa nih masa depannya Bu Guru? Hah? Kok gak bisa? Iya siap Bu. Kay, kenapa lo ketakutan gitu? Gak apa-apa Vel, jangan ikut campur. Oh ya udah kalau lo gak mau ngasih tahu. Hah? Kay, lu jangan ke tempat Bu Guru. Feli, kamu ngapain pengaruhin teman kamu kayak gitu? Maafin Feli Bu, Feli nggak bersalah. Ketakutan lo berlebihan banget deh, Kay. Santai aja. Feli, kalau kamu berani ulangin sekali lagi, kamu tuh bakal ibu hukum. Takut. Bye, Fel. Mulai hari ini gue pindah sekolah. Ih deh, kok gitu? Bukannya lo ambis banget di sekolah ini? Tapi di masa depan lo bakal dirundung. Nggak peduli, yang penting gue keluar dulu dari sekolah ini dan gak ketemu sama guru itu lagi. Tuh kan, udah gue duga guru itu mencurigakan. Kalau sampai lo berada di dekat dia, lo pasti dalam bahaya. Itu artinya Keisha, kalau lo mau selamatin Keisha, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Tapi gue noni. Pokoknya gue harus selamatin Keisha apapun yang terjadi. Tapi kalau gitu masa depan gue tidak terdeteksi. Itu artinya Keisha beneran dalam bahaya banget. Ngapain kamu di sini? Kamu cari Keisha? Iya, ibu sakitin dia kan? Enak aja, Keisha tuh udah pulang dari tadi ke rumahnya, soalnya dia sakit. Hah? Perasaan tadi sama gue dia baik-baik aja. Ibu apain dia? Kamu kenapa sih seuzon mulu sama saya? Karena ibu gak punya masa depan. Gak punya atau kamu yang gak bisa deteksi? Nak, tadi teman kamu yang namanya Keisha itu ngechat mama. Katanya sih dia butuh kamu di rumahnya. Kenapa dia gak ngechat aku aja? Masa depan mama sebatang kara. Kayaknya kekuatan kamu lagi error deh. Mana mungkin, kan mama tinggal sama kamu. Iya ma, bener juga. Kayaknya kekuatannya error. Udah, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Keisha. Siapa tahu dia butuh banget sama kamu. Soalnya tadi sih dia ngancam. Maksudnya ngancam? Iya, tuh kamu tahu. Kamu gak mau kan kehilangan teman kamu satu-satunya? Iya ma, nanti aku gak punya teman. Nah, akhirnya sampai juga. Tunggu, Keisha kan gak punya HP. Terus siapa yang ngechat mama tadi ya? Udahlah, mumpung gue udah di depan rumahnya Keisha, mending gue langsung tanya ke dia aja. Keisha! Loh, pintunya gak dikunci. Status gue, cuman warga. Kalau mama gak dapat status ya karena mama udah tua lah. Ternyata yang dapat status cuman anak muda doang. Pokoknya kamu jalani hidup kayak biasa aja, anggap statusnya nggak ada dan nggak perlu dicari terlalu dalam. Ya mau bertingkah kayak gimana pun aku juga nggak bisa mas, soalnya kan aku cuman warga statusnya. Mama, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Bye ma, kak. Dek, tunggu. Kakak kan juga sekolah, tunggulah. Oh ya Feli, walaupun kamu jalani hidup kamu kayak biasa, tapi mulai sekarang kamu tuh homeschooling ya. Lah, kenapa mah? Aku nggak suka homeschooling itu, nggak punya temen nanti. Udah, kamu ikutin aja apa kata mama. Kalau aku jadi kakak sih seneng, soalnya orang yang homeschooling itu kan kaya-kaya. Padahal status aku sama adek sama-sama warga. Tapi kenapa jadi aku yang homeschooling? Well, kenapa tadi nggak masuk ke sekolah? Gue udah berhenti sekolah di situ Kay. Jadi sekarang gue sekolahnya di rumah. Tunggu, kenapa status lo aneh banget, Vel? Apa yang aneh dah? Gue dapat warga, jangan-jangan lo mau remehin gue ya? Bukan gitu, lihat deh status gue juga warga, tapi bentuknya beda sama punya lo. Lah ya, kenapa punya gue kayak ditutupin gitu? Jangan-jangan status lo masih bisa berubah, Vel? Kalau sampai gue dapat status yang tinggi, gue bakal balas dendam ke mama, soalnya udah ngebuat gue homeschooling. Gue saranin lo tanya aja ke Bu Guru, karena dia pakarnya dalam status ini. Tapi Vel, karena Bu Guru itu kejam banget, jadi hati-hati ya, nggak takut. Anak-anak mulai sekarang yang statusnya warga harus belajar di dalam toilet ya. Maksudnya apa Bu? Kenapa didiskriminasi kayak gitu? Jangan banyak omong kamu. Kamu lihat aja di seluruh kelas ini nggak ada yang dapat warga selain kamu seorang. Itu artinya, udah Feli, sadar dirilah kalau lo tuh diusir. Tapi Ibu lihat deh, status saya warnanya beda daripada yang lain. Jangan-jangan saya mau naik status Bu. Sembarangan kamu. Justru kalau beda daripada yang lain, kamu tuh harus waspada. Dari apa? Dari kemetongan lah. Kalau beda daripada yang lain, kamu tuh udah ditandain sama sistem. Pasti umur kamu nggak akan lama lagi. Apa? Aja lo udah di depan mata, Vel. Kenapa gue punya feeling Bu Guru itu bukan pakarnya ya? Jangan-jangan gue dibohongin sama Keisha. Tolong, cuy. Nenek kenapa? Nenek lapar, belum makan sebulan. Oh iya udah kalau gitu nenek makan roti punya aku aja nih. Kebetulan aku udah kenyang nih. Terima kasih banyak, cuy. Status gue jadi ketua ini artinya yang paling tinggi dong. Jangan senang dulu karena orang-orang pasti iri kalau status kamu berubah. Apa nenek yang ngebuat status aku berubah? Sebenarnya saya adalah utusan sistem dan saya akan membantu kamu. Wow. Bener gue ditandain sama sistem. Nek, loh, Nek, kemana tuh nenek? Aduh, kasihan deh lo, saking stresnya jadi ngomong sendiri ya. Tit, lo jangan ikut campur ya, ini urusan gue. Nek, nenek, mah aku punya kabar gembira, yaitu sekarang status aku udah jadi ketua. Apa kamu bilang? Kamu berani-beraninya ya ngebohongin mama? Loh,
Enggak, Mah. Beneran ketua. Ini, Mama bisa lihat sendiri kan? Apa? Yang Mama lihat memang status kamu masih warga, nggak ada perkembangan sama sekali. Kakak nggak usah sombong dulu, lihat aja nih status aku jadi sekretaris loh. Tapi Mas, status aku beneran ada perkembangan. Masa Mama nggak percaya? Pergi kamu. Kalau kamu masih kekeh, kamu bakal Mama usir. Aneh, apa cuman gue yang bisa lihat perkembangannya ya? Kenapa hari ini status gue loading? Jangan-jangan mau balik lagi ke status warga. Ternyata bener apa kata Mama. Anak-anak siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal kedatangan orang yang punya status ratu. Siapa orangnya, Bu? Kita masih nggak tahu, tapi harusnya sih dia pakai mahkota. Hah? Status saya berubah jadi ratu, Bu. Itu artinya yang kalian tunggu adalah gue. Mimpi kamu. Loh, tapi emang bener, Bu. Saya nggak bohong sama sekali. Ya udah, emang kamu bisa buktiin. Saya sih nggak percaya ya. Bisa kok, Bu. Gue yakin mahkotanya ada di dalam tas. Lihat aja, gue bisa buktiin.